Di video kali ini kita akan memberitahu kalian bagaimana sih proses penggunaan dari 3D printer FDM atau Full Deposition Modeling, ya yang sering kita bilang itu yang filamen tuh. Mau tahu bagaimana prosesnya? Maka dari itu tonton terus videonya. Oke, langsung aja nih kita ke pembahasan yang pertama. Nah, di sini kalian harus tentukan terlebih dahulu nih untuk jenis 3D printer yang akan kalian gunakan. Karena secara umum ada dua nih tipenya, yaitu yang menggunakan filamen dan juga yang menggunakan resin. Oke, selanjutnya kalian juga bisa pertimbangkan tentang spesifikasinya. Karena setiap jenis 3D printer dan juga tipe-tipenya itu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Nah, di sini contohnya ada dari Creality nih, yaitu Ender 3 V3 SE. Mesin ini memiliki spesifikasi untuk area kerjanya di 22x22x25 cm. Nah, mesin ini juga sudah full auto leveling nih Zekers. Jadi ada mesin yang menggunakan masih manual leveling, kalian harus meratakan bednya secara manual. Nah, itu mungkin bagi pemula itu agak sedikit merepotkan ya. Kalau mesin yang Ender 3 V3 SE ini dia sudah full auto leveling. Jadi untuk melevelingnya itu bisa dengan klik aja tuh. Jadi mesinnya bisa auto level. Nggak perlu repot-repot untuk melakukan manual leveling. Seperti itu. Dan untuk print speednya, Ender 3 V3 SE ini itu di 250 mm per second nih. Wah, ini merupakan salah satu kecepatan yang lumayan cukup cepat juga ya untuk proses printnya. Nah, selanjutnya mesin ini juga dilengkapi dengan bed yang sudah magnetik nih. Jadi saat selesai melakukan proses print ya, kalian dengan mudah tuh untuk melepaskan hasil print. Selain spesifikasi ataupun fitur yang kita udah sebutin tadi, yaitu bed yang sudah auto level, kemudian juga sudah menggunakan print speed yang cukup cepat yaitu di 250 mm per second, bednya juga sudah menggunakan magnetik, tapi kalian juga perlu nih untuk pertimbangkan untuk fitur yang lain, contohnya seperti layar. Nah, ada 3D printer yang sudah menggunakan full color touchscreen untuk layarnya. Kalau di Ender 3 V3 SE ini belum touchscreen Zekers, ya walaupun sudah full color tapi belum touchscreen. Kalau untuk yang touchscreen di Ender 3 V3 yang KE ya, yang KE itu sudah full layar touchscreen tuh. Nah, selain itu kalian juga harus perhatikan nih pada bagian hot end-nya. Ada 3D printer dengan maksimal temperatur hot end-nya itu hingga 300 derajat Celcius ataupun hanya di 260 derajat Celcius. Kalian harus pertimbangkan hal itu karena itu sangat menentukan nantinya ketika kalian saat melakukan proses print menggunakan jenis bahan-bahan tertentu yang dimana bahan-bahan itu mungkin menggunakan temperatur yang tinggi. Jadi kalian harus memiliki 3D printer dengan hot end temperatur yang tinggi juga tuh. Selain hot end, kalian juga harus perhatikan extrudernya. Ada beberapa tipe extruder nih. Nah, contohnya ada di sini menggunakan direct extruder ya untuk Ender 3 V3 SE. Fungsinya apa sih direct extruder? Jadi ketika 3D printer sudah menggunakan direct extruder, itu 3D printer tersebut bisa untuk print di bahan-bahan yang fleksibel ya, seperti TPU dan juga bahan-bahan fleksibel lainnya. Oke, selanjutnya yang kedua, kalian bisa tentukan terlebih dahulu untuk jenis filamen apa yang kalian gunakan. Karena memang filamen itu ada banyak banget nih untuk jenisnya. Salah satunya ada dari PLA, kemudian ada juga dari ABS, kemudian ada juga nih dari PTG, ada carbon fiber, dan juga berbagai macam jenis-jenis lainnya. Nah, masing-masing filamen tersebut itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya PLA nih. Untuk filamen PLA ini itu adalah filamen yang paling mudah untuk di-print. Namun, filamen jenis PLA ini tidak terlalu tahan nih terhadap panas. Jadi, PLA tidak direkomendasikan untuk penggunaan di outdoor. Nah, berbeda halnya dengan ABS maupun PTG. Jenis filamen ini lebih tahan panas dibandingkan PLA. Jadi, kalian bisa menggunakan ABS maupun PTG itu untuk outdoor. Nah, yang ketiga yaitu mempersiapkan desainnya. 3D printer ini memerlukan file desain bentuknya 3D nih. Untuk membuatnya, kalian bisa menggunakan software desain 3D. Di antaranya, kalian bisa menggunakan untuk Fusion 316, kemudian Blender, dan juga berbagai macam software-software desain 3D yang kalian kuasai. Nah, selanjutnya kalian juga bisa ekspor nih untuk filenya ke dalam bentuk objek 3D, diantaranya file berupa STL, OBJ, 3MF, maupun berbagai macam objek-objek yang lainnya.
Oke, selanjutnya yang keempat, kalian juga perlu membuat program untuk mesin 3D printernya menggunakan software slicer. Nah, untuk software slicer ini itu ada banyak banget ya jenis-jenisnya. Nah, biasanya setiap mesin itu memiliki software slicernya masing-masing. Namun ada juga software slicer yang bisa untuk semua jenis mesin tuh. Nah, di sini kita akan melakukan proses slicer menggunakan software yaitu FlashPrint. Karena di sini kita akan print menggunakan 3D printer yaitu FlashForce Adventure 5M nih. Oke deh, yuk langsung aja kita ke softwarenya. Let's go Zekers. Oke Zekers, di sini kita sudah di dalam softwarenya, yaitu di sini kita menggunakan software dari FlashForce yaitu FlashPrint. Kita menggunakan 3D printer yaitu FlashForce Adventure 5M nih. Nah, di sini kita juga udah import untuk filenya STL ya formatnya. Kemudian kita bisa langsung aja klik Start Slicing di sini. Oke, di sini ada banyak parameter yang bisa kita atur. Nah, yang pertama di sini di parameter printer. Di sini mesin tipenya kita menggunakan Adventure 5M, kemudian juga nozzle size-nya kita menggunakan 0,4 mm. Oke, material di sini kita menggunakan FlashForce dari PLA atau bisa juga material yang lain aja, tergantung kalian menggunakan yang mana. Baik ABS juga boleh karena di sini kita menggunakan PLA, jadi kita pilih PLA aja. Oke, nah ini tipenya profile standar aja. Untuk suhunya, extrudernya kalian bisa di 200, 205, 210, ya 225 itu tergantung ya material apa yang kalian gunakan. Di sini kita setting di 205 aja. Dan kemudian bednya di sini kita setting di mungkin 65 aja. Kemudian ada general. General di sini kita bisa mengatur untuk speednya, kemudian juga untuk akselerasinya. Di sini saya sengaja atur default aja. Karena kenapa? Karena untuk kecepatan default aja 3D printer dari Adventure 5M Pro itu sangat cepat ya Zekers. Untuk travel speednya maksimal hingga 500 mm per second tuh. Kita langsung aja nih ke infill. Infill itu apa sih? Infill itu adalah kepadatan ya. Kepadatan yang nantinya kira-kira itu seberapa padatkah ya? Kalau misalnya kalian isi 100%, nah itu bisa semakin padat ya, seperti itu. Nah, di sini kita mungkin sekitar 15% aja Zekers, kita nggak perlu yang padat-padat banget lah ya. Kemudian support. Support itu apa sih? Support itu apabila ya ada objek yang dimana itu overhangnya udah cukup jauh ya, atau menggantung lah ya, gampangnya ada objek yang menggantung, itu kita perlu support. Gunanya apa sih? Nanti gunanya support itu sebagai penyangga ya, sebagai penyangganya agar printnya itu tetap berjalan dengan baik seperti itu. Oke, selebihnya bisa di default aja seperti itu. Selanjutnya kita bisa klik slice aja di sini. Nah, proses slicingnya sudah selesai. Kita bisa klik preview. Oke, nah seperti inilah kurang lebih nanti. Selanjutnya kita sudah klik slice tadi, dan karena mesin 3D printer yang kita gunakan saat ini sudah bisa WiFi ya, jadi kita bisa transfer aja nih. Caranya klik di sini. Oke, ada send to printer. Oke, di sini kita bisa connect. Nah, oke, di sini mungkin kita namakan aja apa ya, test print aja kali ya. Oke. Nah, di sini proses untuk transfer ya ke mesinnya. Dan selanjutnya mesinnya akan melakukan proses printing. Yuk langsung aja kita lihat proses printingnya. Oke Zekers, jadi seperti itulah proses penggunaan dari 3D printer FDM atau filamen. Nah, bagi kalian yang ada pertanyaan seputar konten tadi, boleh langsung tulis saja di kolom komentar. Dan juga bagi kalian yang penasaran dengan mesinnya nih, kalian bisa langsung aja kunjungi e-commerce kita di 3D Zaiku ataupun 3D Zaiku Surabaya. Dan biar lebih gampang, bisa langsung aja klik link deskripsi di bawah nih. Oke, sepertinya kontennya kita cukupkan sampai di sini dulu nih bagi kalian yang
Ada pertanyaan, langsung tulis saja di kolom komentar. Don't forget like, comment, dan juga subscribe, and see you di next video. Dadah Zekers!